Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan membagikan seputar berkas penting yang perlu kalian siapkan untuk lapor diri PPG Prajabatan tahun 2023. Nah, bagi kalian yang penasaran apa saja berkas-berkas penting yang nantinya harus kalian siapkan saat lapor diri, simak terus video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi berkas-berkas penting yang kalian siapkan untuk lapor diri itu ada dua cara ya teman-teman, yaitu adalah secara offline dan juga online. Untuk secara offline, kalian tentunya pasti sudah tahu bahwa persyaratan untuk lapor diri secara offline itu ada 4 berkas penting yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah kalian harus mempersiapkan surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Oke teman-teman, jadi surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini adalah surat keterangan yang nantinya akan kalian serahkan saat kalian menjalani lapor diri PPG Prajabatan tahun 2023 jika kalian sudah dinyatakan lolos untuk tes wawancara. Nah, untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini kalian bisa dapatkan di rumah sakit ataupun tempat-tempat kesehatan yang menyediakan layanan untuk membuat surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya sehat jasmani saja atau hanya rohani saja? Jadi dua-duanya ya teman-teman, kalian perlu mempersiapkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Jika sehat jasmani itu, kalian nanti akan dites seputar kesehatan badan kalian. Kalau rohani itu seputar tentang kejiwaan kalian. Jadi nanti kalian akan diharuskan untuk menjawab beberapa soal, nantinya ada 600 soal kayak psikotes seperti itu. Kalian nantinya akan menjawab itu dengan melingkari atau menebali pilihan yang sudah disediakan. Nah, nantinya kalian akan menunggu hasilnya setelah kalian mengerjakan tes kesehatan atau tes rohani. Nah, setelah kalian menjalani tes-tes itu, nanti kalian akan mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa kalian itu sehat secara jasmani dan kalian juga sehat secara kejiwaan, mental, atau sehat rohani. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pengalaman aku dulu, aku di rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, aku menjalani tes kesehatan lengkap dari tes kesehatan jasmani dan rohani sampai nafsa dan tes-tes lain yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit. Jadi kalian bisa cari informasi sebanyak-banyaknya di mana saja rumah sakit yang menyediakan layanan untuk membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Oke teman-teman, kita lanjut ke surat keterangan yang kedua yang perlu kalian siapkan adalah kalian harus menyiapkan surat keterangan berkelakuan baik. Nah, biasanya surat keterangan berkelakuan baik ini dimunculkan atau dicetak di Polres ataupun Polsek. Jadi kalian bisa mendatangi dua tempat itu, baik itu di Polres ataupun Polsek di sekitar daerah kalian. Nantinya mereka akan menyediakan layanan untuk membuat surat keterangan berkelakuan baik yang nantinya kalian gunakan untuk lapor diri PPG Prajabatan tahun 2023. Oke teman-teman, untuk tesnya sendiri itu cukup simpel. Jadi pengalaman aku sendiri itu waktu aku menjalani tes untuk mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik, yaitu kalian nanti akan diharuskan membawa KTP ya teman-teman. Jadi kalian membawa KTP, nanti di situ kalian akan mendapatkan giliran untuk mendapatkan sidik jari teman-teman. Jadi sebelum kalian mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik, kalian nanti akan dites sidik jarinya. Ya nantinya kalian simpan saja itu kalau sudah keluar hasil sidik jarinya untuk kalian gunakan kalau ada apa-apa waktu menjalani tes-tes kedinasan ataupun P3K yang nantinya akan kalian ikuti. Nah, sidik jari itu penting ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah mendapatkan sidik jari dari pihak kepolisian, nanti kita akan diarahkan untuk foto ya teman-teman. Jadi kalau kalian sudah foto di rumah, itu tampak depan saja. Nah, di sana itu disuruh untuk fotonya itu tampak samping, tampak belakang, dan juga tampak samping kiri dan kanan. Jadi kalian diharuskan untuk foto tampak depan, samping kiri, dan juga kanan ya teman-teman. Maaf, bukan tampak belakang juga. Jadi ada 3 tampak itu tadi yang harus kalian siapkan fotonya. Kalau aku dulu tuh aku masih fotonya itu tampak depan aja. Jadi di sana aku
foto lagi, yaitu tampak samping kanan dan juga kiri. Nah, seperti itu. Foto itu nanti digunakan untuk mencetak kartu atau surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya jika kalian sudah mendapatkan foto dan juga mendapatkan sidik jari, nanti kalian juga akan disuruh untuk mengisi biodata ya, teman-teman. Nah, selanjutnya jika sudah selesai semua, kalian nanti akan diarahkan menuju ke surat keterangan berkelakuan baik, yaitu dengan menyerahkan kalian harus membawa foto 3x4 ya, teman-teman, atau foto 4x6. Aku lupa, aku dulu menyiapkan apa. Yang jelas kalian siapkan 2 foto itu, 3x4 atau 4x6. Kalian bisa tanya karena syarat-syaratnya itu biasanya beda. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kalian akan menyerahkan foto itu dan juga KTP kalian itu ke pihak yang mengurus surat keterangan berkelakuan baik. Nanti kalian tinggal menunggu sebentar. Kalian juga harus mengisi biodata. Kalau menurut aku itu biodatanya itu banyak ya, teman-teman. Jadi kalian harus mengisinya dengan benar, data yang sebenar-benarnya dan lengkap. Nah, setelah itu barulah kalian menyerahkan kembali ke petugas dan mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke surat keterangan yang ketiga, yaitu kalian harus menyiapkan surat keterangan bebas nafsa atau narkoba, zat adiktif lainnya, dan juga psikotropika. Jadi kalian harus menyiapkan surat keterangan tadi. Yang ketiga ini kalian bisa dapatkan sekalian saat kalian menjalani tes jasmani dan juga rohani. Nah, untuk aku sendiri, aku juga akan spill biayanya nanti ya, teman-teman, setelah aku menjelaskan surat keterangan yang keempat ini. Nah, surat keterangan yang keempat ini yaitu menurut aku adalah yang paling penting karena ini adalah fakta integritas ya, teman-teman, yang dapat kalian download di aplikasi SIM PKB kalian masing-masing saat kalian sudah dinyatakan lolos tes wawancara. Nah, nantinya kalian akan mengumpulkan 4 berkas itu untuk kalian serahkan saat kalian lapor diri. Nah, teman-teman, aku mau spill biaya berapa banyak uang yang aku keluarkan untuk menjalani tes-tes di rumah sakit dan juga di kepolisian. Jadi teman-teman, saat aku menjalani tes jasmani, rohani, kesehatan dan juga tes nafsa, itu aku menghabiskan sekitar 459.000 ya, teman-teman. Saat itu aku sudah lengkap mendapatkan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan juga bebas nafsa. Jadi 459.000 itu sudah lengkap. Nah, aku nggak perlu tes di tempat lain karena di rumah sakit yang aku gunakan untuk tes itu sudah menyediakan layanan tersebut. Nah, untuk spill biaya yang selanjutnya yaitu tentang surat keterangan berkelakuan baik, aku mengeluarkan uang tidak lebih dari 50.000 ya, teman-teman. Tepatnya berapa? Kayaknya 30.000. Aku lupa untuk membayar jasa aku mau mengambil sidik jari itu. Nantinya kayaknya itu nggak bayar sampai mahal ya, teman-teman, kalau surat keterangan berkelakuan baik. Nah, kalau teman-teman ingin tahu di mana saja rumah sakit ataupun Polres dan juga Polsek yang menyediakan jasa layanan tersebut, kalian nanti bisa tanya-tanya di teman-teman kalian ataupun di tempat-tempat yang kalian gunakan di sekitar rumah kalian. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, aku akan menjelaskan bagaimana cara aku mendapatkan surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Jadi saat itu aku tidak dites yang kayak ditakutkan gitu ya, teman-teman, kayak disuntik, itu tidak. Aku hanya disuruh untuk ke kamar mandi dan juga aku disuruh untuk buang air kecil. Yang nantinya buang air kecil kita itu nanti akan digunakan untuk tes yang mengeluarkan surat keterangan bahwa kita itu bebas narkoba, nafsa, psikotropika dan juga zat adiktif lainnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang berkas apa saja, berkas penting apa saja yang perlu kalian siapkan untuk diserahkan saat lapor diri online. Nah, teman-teman, kalau kalian bertanya lapor diri itu ada yang offline dan online ya, Kak? Iya, jawabannya, teman-teman. Nah, itu tergantung kebijakan dari kampus yang kalian pilih masing-masing ya, teman-teman. Jika kampus yang kalian pilih itu menghendaki lapor diri secara offline dan juga online, maka kalian perlu menyiapkan berkas-berkas online yang nantinya akan kalian upload. Nah, ini aku akan spill sedikit apa saja berkas penting yang akan aku gunakan, yang sudah aku gunakan untuk lapor diri secara online di universitas tempat aku menjalani PPG Prajabatan.
Oke teman-teman, kita lanjut yang pertama, yaitu kalian harus menyiapkan scan KTP ataupun SIM. Baik itu KTP ataupun SIM, kalian itu harus diwajibkan untuk scan ya teman-teman. Ini nanti akan diupload saat kalian menjalani lapor diri secara online. Untuk berkas yang kedua ini, kalian harus menyiapkan scan akta kelahiran. Nah, akta kelahiran, setelah itu kalian harus menyiapkan scan KK ya teman-teman, kartu keluarga. Oke teman-teman, setelah kalian menyiapkan kartu keluarga, kalian harus menyiapkan scan ijazah SMA ataupun scan kartu nomor induk siswa nasional atau kartu NISN. Jika kalian tidak mempunyai kartu NISN, kalian bisa scan ijazah SMA saja yang nantinya akan kalian lampirkan ke dalam lapor diri yang secara online. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu adalah kalian harus menyiapkan scan ijazah S1. Nah ini penting ya, kalau kalian belum mempunyai ijazah atau di kampus kalian itu belum mengeluarkan ijazah, kalian bisa menyerahkan surat keterangan lulus ya teman-teman. Kalau aku dulu sudah dikeluarkan, jadi aku menyerahkan scan ijazah aku. Kalau bisa kalian usahakan untuk tidak 2 kali kerja, ataupun kalian harus menyiapkan berkas-berkas itu jauh-jauh hari sebelum kalian melaksanakan lapor diri. Karena prosesnya itu cukup panjang, kalian harus menjalani beberapa tes dan menunggu hasilnya ya teman-teman. Tidak bisa 1 hari jadi, mungkin beberapa hari baru jadi, ataupun jika memang tidak antri bisa 1 hari jadi ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian menyiapkan ijazah S1, scan ijazah S1, kalian juga harus menyiapkan scan transkrip nilai ya teman-teman. Transkrip nilai kalian saat kalian masih S1 dulu. Jadi, kalian harus menyiapkan ijazah S1 dan juga transkrip nilai S1. Oke teman-teman, setelah kalian menyiapkan semua berkas-berkas tadi, ini adalah 2 foto yang harus kalian siapkan, yaitu kalian harus menyiapkan foto dengan background biru dan juga background merah. Nah, untuk berapa fotonya dan ukurannya berapa itu biasanya tergantung oleh universitas yang kalian tempati saat menjalani PPG Prajabatan. Kalau aku dulu, ukurannya adalah 3x4, background foto merah dan juga biru. Yang digunakan fotonya itu formal ya teman-teman. Jadi kalian menggunakan jas, berdasi, dan juga berhijab hitam. Jadi seperti itu, kemeja putih dan rapi. Seperti itu teman-teman. Itu fotonya juga dilampirkan saat kalian menjalani lapor diri secara online. Oke teman-teman, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu kalian harus menyiapkan formulir program profesi guru prajabatan. Nah, ini ada juga formulir PPG Prajabatan atau formulir mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, biasanya formulirnya setiap universitas itu beda-beda ya teman-teman. Jadi kalian harus menyesuaikan di universitas kalian itu formatnya seperti apa, yaitu yang kalian gunakan ya teman-teman. Nah, aku dulu juga sudah disediakan, kalian gak usah bingung dapat dari mana kak formulir mahasiswa PPG-nya. Nanti sudah disiapkan ya teman-teman, kalian tinggal mengisi saja, dan itu juga tidak harus ya teman-teman, karena bisa saja di universitas lain itu tidak membutuhkan formulir. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu berkas terakhir yang perlu kalian siapkan adalah kalian harus menyiapkan biodata PDDikti. Nah, biodata PDDikti ini bisa kalian lihat di website PDDikti ya teman-teman. Kalian bisa mendownload dan juga melampirkan biodata PDDikti saat kalian menjalani lapor diri secara online. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa berkas penting yang menurut aku harus kalian siapkan sebelum kalian itu menjalani lapor diri. Nah, aku perlu ingatkan kalian, catatan penting dari aku adalah kalian harus scan semua berkas yang sudah akan kalian kumpulkan. Jadi pastikan kalian harus scan ya teman-teman. Karena 4 berkas tadi yang kalian laporkan secara offline itu nanti akan diupload kembali secara online di website ataupun link yang sudah disediakan oleh universitas. Jadi perlu kalian ketahui bahwa semua berkas itu harus di-scan supaya kalian nanti tidak bingung, karena biasanya untuk lapor diri secara online itu dilakukan saat kalian sudah menjalani lapor diri secara offline. Pengumumannya baru akan di-share, dan aku tidak mau juga kalau kalian nanti kebingungan waktu kalian ingin menjalani lapor diri secara online sedangkan berkas-berkasnya sudah kalian kumpulkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman pengalaman aku mendapatkan beberapa surat keterangan yang digunakan untuk lapor diri, dan itu tadi juga dari aku
tentang beberapa berkas penting yang perlu kalian siapkan untuk menjalani program profesi guru lapor dirinya. Jangan lupa kalian juga share video ini supaya video aku tuh bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.